Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Kota Bengkulu yang sehat dan yang berbahagia? Baiklah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di hari kedua kegiatan homeschooling bahagia. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara Pemda Kota Bengkulu dengan Wali Kota Pak Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Pak Dedi Wahyudi dan Diknas Kota Bengkulu beserta RBTP. Anak-anak, ini adalah kali pertama ibu berada di kegiatan ini. Dan ini adalah hari kedua. Kemarin sudah pertemuan yang pertama. Pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Dan untuk kita mengetahui dan memahami akan sesuatu, kita butuh adanya perkenalan. Baiklah, ibu akan memperkenalkan diri ibu. Oke. Nama ibu adalah Meriana yang sekarang bertugas di SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu. Dan sehari-hari ibu biasanya dipanggil ustazah. Jadi pada kesempatan ini nanti kalian boleh memanggil ibu atau boleh memanggil ustazah. Dan ibu juga akan mengatakan diri ibu ustazah atau ibu. Baiklah, pada kegiatan pagi hari ini, kenapa acara ini sampai terlaksana? Jadi anak-anak sekalian, pada saat ini dunia lagi berduka. Berduka tentang apa? Kita lagi diuji dengan musibah yaitu COVID-19. COVID-19 yang biasa dikatakan dengan COVID-19. Dengan kondisi ini, maka apa sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari wabah ini? Baiklah, apa hal-hal yang harus kita lakukan di rumah terhadap kondisi kita pada saat ini? Jadi, anak-anak sekalian, ibu sudah menyiapkan lagu untuk kita semua agar kita terhindar dari COVID-19. Ayo kita nyanyi bersama berdasarkan lagu yang sudah ibu siapkan. Rajin cuci tangan untuk jaga diri, hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang, sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah saja, itu kata ayah. Di rumah saja, ditemani bunda. Di rumah saja, bersama keluarga. Di rumah saja, kita saling menjaga. Nah, baiklah, itulah yang harus kita lakukan untuk salah satunya mencegah COVID-19. Di rumah saja, dengar kata ayah, dengar kata bunda, dan rajin cuci tangan, tidak bersalaman dengan orang-orang yang tidak pantas atau tidak kita kenal. Baiklah anak-anak, agar berkah pertemuan kita hari ini, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, doanya nanti mengikuti apa yang ibu sudah siapkan, dan untuk yang beragama lain nanti silakan berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penyajian dan penafsiran data tunggal.
Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melakukan kegiatan pengumpulan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, dan yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram. Kali ini bentuk diagram yang akan kita buat adalah khusus dalam diagram garis. Berikutnya, mengumpulkan data. Pengumpulan data kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah dengan cerita. Cerita apa? Cerita tentang COVID-19. Nah, jadi salah satu yang dinyanyikan tadi, kita harus makan makanan yang bergizi. Bagaimana? Kenapa sih harus makan makanan yang bergizi? Agar kesehatan kita, imunitas kita itu menjadi bagus. Jadi Ibu menugaskan teman kita yang ada di kelas 5 khususnya, namanya Zuhair. Ini nih Zuhair nih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nama saya Zuhair. Dan satu lagi teman kita yang bernama Iza. Halo teman-teman di Kota Bengkulu dan anak sekolah dasar, nama saya Iza nih. Dan ini adalah teman-temannya Iza, semuanya yang berada di kelas 5. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat berjumpa di kegiatan homeschooling bahagia RBTV. Jadi si Zuhair itu akan mendata berat badan kawan-kawan yang laki-laki. Dia akan mendata nih berat badan kawan yang laki-laki. Halo teman-teman. Dan Siza akan mendata berat badan yang perempuan. Nah, mereka melakukan data berat badan melalui boleh telepon, boleh melalui WhatsApp. Salah satu alat pengukur berat badan ini sudah Ibu sediakan. Jadi anak-anak di rumah jangan melakukan pengukuran berat badan di timbangan, misalnya menimbang cabai atau menimbang jualan ibunya di rumah, nanti bisa rusak. Setelah dilakukan data yang dilakukan oleh Zuhair dan Iza, mereka memperoleh data sebagai berikut. Datanya bisa dilihat di layar televisi anak-anak sekalian. Jadi, di kelas Zuhair ada 10 orang anak laki-laki. Data yang diperoleh adalah 33 kilo, 37 kilo, dan seterusnya. Di barisan pertama ini adalah semuanya data anak laki-laki di kelas 5. Dan 3 baris yang ketiga, data semuanya adalah anak perempuan di kelas 5. Jadi kita peroleh 25 data karena kebetulan kelas Zuhair dan kelas Iza semuanya berjumlah 25 orang. Nah, dari data ini yang harus kita lakukan, data yang diberikan oleh Zuhair dan Iza itu masih data acak anak-anak. Jadi data ini akan kita urutkan. Mengurutkan data itu boleh dengan 2 cara. 1, mengurutkan data dari yang terendah ke yang data tertinggi, atau data yang tertinggi ke data yang terendah. Ini sudah Ustazah urutkan agar anak-anak mudah untuk mempelajarinya. Dari data yang acak ini kita lihat berat badan anak-anak yang paling rendah. Di sini kita peroleh berat badan yang paling rendah adalah 33 kg. Di sini kita lihat nih, 33 kg-nya ada berapa? Ternyata yang berat badannya 33 kg ada 2 orang. Maka kita tulis di tempat data yang sudah urut. Yang kedua, 34 kg. Berapa orang yang ada di 34 kg? Ada 2 juga. Berikutnya 35 kg. Ada berapa orang yang 35 kg? Itu pun ada 2 juga. Akhirnya semuanya kita urutkan data ini dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Tapi anak-anak Ustazah di rumah boleh membuat urutannya dari data tertinggi ke data yang terendah. Jadi kalian boleh pilih yang mana yang kalian sukai. Kalau kalian sukai dari data yang tertinggi, boleh. Kalian menyukai dari data yang terendah, itu pun boleh. Sampai di sini anak-anak semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Insya Allah mudah kan? Baiklah, berikutnya dari data yang sudah terurut tadi, kita buat daftarnya anak-anak. Kenapa kita buat daftarnya? Untuk memudahkan nanti kita menyajikan data yang sudah kita daftarkan ke dalam tabel ataupun ke dalam diagram.
Nah, data tadi bisa kalian lihat di layar televisi bahwa data yang sudah diurutkan, Ibu Guru daftarkan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk berat badan 33 kg, ini udah nampak kan 33 kg, ada 2 orang. Untuk berat badan yang 34 kg, itu ada 2 orang. Untuk yang berat badan 35 kg, itu juga ada 2 orang. Untuk berat badan yang 36 kg, itu ada 12 orang. Dan untuk berat badan yang 37 kg, ada 6 orang. Untuk berat badan yang 38 kg, ada 1 orang. Sampai di sini, bagi anak-anak ustazah, untuk mendaftarkan data dari data acak ke data terurut sampai mendaftarkan data, mudah bukan? Iya, insya Allah mudah. Berikutnya, dari data yang sudah kita daftarkan, untuk menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, itu lebih mudah karena kita hanya memindahkan saja data yang sudah kita daftar ke dalam tabel. Untuk membuat tabel dari data berat badan siswa, kita membutuhkan 2 kolom atau 3 kolom boleh untuk ditambah dengan kolom nomor. Kolom yang kita butuhkan yang pertama adalah kolom berat badan siswa. Kolom yang kedua yang kita butuhkan adalah banyaknya siswa. Untuk kolom banyaknya siswa, kita boleh menggubahnya dengan nama frekuensi saja. Frekuensi itu sudah menunjukkan banyaknya siswa. Jadi daftar yang kita buat tinggal kita pindahkan saja ke dalam kolom yang sudah kita sediakan. Seterusnya anak-anak Ibu Guru, Ustazah akan memberikan contoh menyajikan data yang kedua. Nah, ini juga Ustazah mulai dengan cerita. Kenapa sih dari tadi kok Ibu Guru atau Ustazah selalu memulai dari cerita? Karena Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, yang saat ini sering dipanggil dengan Mas Nadiem, itu menggalakkan tentang literasi. Literasi salah satunya adalah literasi membaca. Ini sangat penting untuk menambah wawasan kita. Dan untuk anak SD itu sangat disarankan untuk bercerita. Jadi makanya Ustazah salah satu literasi yang Ustazah kembangkan ini adalah melakukan cerita. Ceritanya apa sih? Ceritanya berkenaan dengan kelas 5 juga, yaitu saat ini anak-anak semuanya ditugaskan untuk sementara belajar di rumah kan? Benar kan? Ada nggak yang masih belajar di sekolah? Nggak ada. Ada nggak? Enggak ada, berarti subhanallah semuanya mematuhi ketentuan. Jadi saat belajar di rumah, ini ada juga kelas 5 yang belum mengerti kalau belajar di rumah itu kenapa dan penting, walaupun sudah dikasih tahu. Jadi mereka masih bermain, main ke rumah tetangga sebelah kiri, main ke rumah tetangga di tengah-tengah, main rumah tetangga di sebelah kanan. Nah, karena hal tersebut akhirnya ibu gurunya mendapat informasi seperti itu. Kebetulan di tetangga teman-temannya ini ada seorang dokter. Ternyata 2 orang dokter anak-anak. Dokter yang pertama, boleh dilihat layar televisi. Dokter yang pertama ini bernama Dokter Piko. Dokter yang kedua ini bernama Dokter Junarti. Mereka berdua akan memeriksa nih teman-teman yang kelas 5, karena selalu bermain tadi, bermainnya di luar rumah, padahal kita disuruh bermain di dalam rumah. Nah, ibu guru ini nanti akan memeriksa teman-teman. Nah, ini teman-temannya. Jadi teman-temannya akan diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan rapid test dan swab test. Jadi akan diperiksa satu persatu. Akhirnya diperiksalah oleh bu dokter, diperiksa teman-temannya. Setelah diperiksa, orang tua dan teman-teman semuanya menjadi cemas. Apa hasilnya? Alhamdulillah, semua hasilnya adalah negatif. Ya, setelah hasilnya negatif, akhirnya teman-teman semua sekarang patuh kepada orang tua untuk tetap belajar di rumah. Ada satu lagi pemeriksaan yang terlupakan, yaitu pemeriksaan golongan darah.
Nah, pemeriksaan golongan darah, datanya Bu Guru kasih tugas kepada Ahmad. Halo teman-teman, Assalamualaikum, nama saya Ahmad. Saya bertugas untuk mendata golongan darah ibu-ibu, golongan darah teman-teman, bukan ibu-ibu, maaf ya anak-anak. Nah, golongan darah yang ada di dunia, ini ada berapa anak-anak? Golongan darah yang ada, ini, halo, saya golongan darah yang ada di dunia, ini cuma ada 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah C, dan golongan darah D. Betul nggak ya? Salah. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Jangan sampai ada yang bilang AB, AB, dan D. D itu adalah vitamin, bukan golongan darah. Oke, sudah tahu kan anak-anak sekalian? Bagaimana? Sekarang masih mau main di luar rumah? Insya Allah tidak ya. Kita mainnya tetap di dalam rumah. Dengar kata ayah, dengar kata bunda. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari golongan darah tadi diperoleh sebagai berikut oleh Ahmad. Ahmad ini tadi ya, Ahmad mendata golongan darah teman-temannya sebagai berikut. Nah, daftar golongan darah di kelas 5. Ada 25 siswa, ada Barik, ada Mursi, ada Agung, semuanya golongan darahnya didata. Dan ini golongan darahnya didata melalui tabel. Tapi ini masih acak. Jadi masih melihatnya itu untuk menafsirkannya masih agak sedikit butuh waktu. Jadi kita akan membuat data ini untuk kita menafsirkannya itu menjadi lebih mudah. Dari data ini kita akan membuat menjadi lebih sederhana, yaitu cukup dengan 2 kolom, kolom golongan darah dan kolom nama siswa. Dari sini kita analisis, oh golongan darah A-nya siapa aja sih? Barik ternyata Zuhair, Mursi, Hanan, Samil, berikutnya Salim, ada 9 orang yang bergolongan darah A. Berikutnya golongan darah B. Berapa orang sih yang golongan darah B? Ada Agung. Ada nggak yang namanya Agung? Berarti golongan darahnya B, bisa jadi O. Jadi bisa jadi namanya sama, tapi golongan darahnya berbeda. Karena golongan darah itu termasuk yang diturunkan secara genetik, ya anak-anak. Baiklah, sekarang golongan darah AB. Oh, ternyata orang yang golongan darah AB sedikit. Ini khusus di kelas 5 yang Ahmad tadi ambil datanya. Berikutnya golongan darah O. Jadi 4 golongan darah ini sudah kita buat daftarnya secara sederhana. Nah, ini golongan darahnya, mereka mau menyapa anak-anak yang ada di rumah. Halo teman-teman, inilah golongan darah yang ada. Kalian golongan darah yang mana ya? Kalau ibu golongan darahnya A. Nah teman-teman semua silakan menyebutkan golongan darah masing-masing di rumahnya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, dari daftar yang sudah kita sederhanakan, akan kita rubah ke dalam bentuk tabel yang lebih sederhana lagi dan datanya sangat lebih mudah untuk kita tafsirkan. Boleh dilihat di layar televisi anak-anak. Jadi dari nama siswa ini kita rubah ke dalam kata-kata banyak siswa atau frekuensi. Sekali lagi Ibu katakan, untuk banyak siswa, jikalau tidak ditulis dalam pembuatan tabel, itu dibolehkan anak-anak karena cukup ditulis dengan kata frekuensi saja. Jadi di sini terdata golongan darah A itu ada 9 orang, golongan darah B ada 7 orang, golongan darah AB ada 3 orang, dan golongan darah O itu ada 6 orang. Nah, sekarang setelah kita membuat data yang kita ambil tadi dari data acak ke data yang terurut, ke data yang lebih sederhana, masuk ke dalam tabel, sekarang kita akan membuat data yang kita olah tadi ke dalam bentuk grafik atau ke dalam bentuk diagram. Anak-anak semuanya udah siap? Oke, baiklah.
Untuk membuat diagram atau grafik, kita membutuhkan yang namanya sumbu. Boleh dilihat di layar televisi anak-anak. Sumbu yang kita pakai adalah yang pertama bernama sumbu vertikal yang biasanya kita sebut sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ini yang bergerak-gerak kan? Nah, ini sumbu Y. Yang berikutnya adalah sumbu X. Nah, sumbu X itu nama lainnya sumbu horizontal. Nah, sumbu X adalah sumbu horizontal. Jadi untuk membuat diagram anak-anak, gabungan dari sumbu-sumbu ini itu biasanya kita katakan sumbu koordinat. Ya, yang terdiri dari sumbu horizontal X dan sumbu vertikal Y. Untuk di diagram batang, diagram garis, yang kita pakai cuma pada sumbu koordinat ini kuadran yang pertama. Ini kuadran pertama nih. Oke, dalam sumbu koordinat sebenarnya kuadran itu terbagi menjadi 4. Nah, ini terbagi menjadi 4 kan? Nih. Nah, tapi untuk membuat grafik kita menggunakan sumbu koordinat pada khusus di kuadran pertama saja. Oke, sampai di sini anak-anak sudah mengerti tentang sumbu koordinat, bahwa sumbu koordinat itu terbagi menjadi 2, yaitu sumbu koordinat horizontal yang biasa kita namakan X dan sumbu koordinat vertikal yang kita biasakan namakan sumbu Y. Sumbu koordinat biasanya dinamakan ordinat dan sumbu vertikal atau sumbu Y. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah terbuat ya, bahwa membuat grafik berat badan siswa. Jadi data tabel yang kita buat tadi anak-anak sekalian, data tabel yang sudah kita buat dari pengolahan data yang kita buat tadi, itu bisa kita buat dalam grafik. Grafik yang kita buat pada kesempatan ini yang pertama adalah diagram atau grafik garis. Oke. Di sini tertera bahwa berat badan dan banyak siswa. Untuk grafik ini terdiri dua sumbu seperti yang Ustazah bilang di awal, sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X di sini, data yang ada adalah data berat badan siswa dalam kilogram. Dan sumbu Y adalah banyak siswanya berapa. Untuk membuat grafik ini, skala pada sumbu X dan skala pada sumbu Y itu ditentukan oleh anak-anak sendiri atau yang membuat grafik sesuai dengan kebutuhan. Kalau soalnya misalnya satuan, maka skalanya kita boleh membuat dalam satuan. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh juga dalam satuan tapi menggunakan bilangan loncat. 2, 4, dan seterusnya. Boleh juga 3, 6, dan seterusnya. Untuk grafik kita hari ini, itu satuan yang digunakan untuk sumbu X adalah satuan loncat 1, 33, 34, 35, dan seterusnya. Sedangkan untuk sumbu Y itu adalah bilangan loncat 2, 2, 4, 6, dan seterusnya. Mungkin di rumah ada yang bertanya nih, Bu Guru, gimana kalau soalnya ribuan? Nah, kalau soalnya ribuan, untuk membuat sumbunya ini juga boleh dengan ribuan, misalnya 1000, 1500, 2000, 2500, dan seterusnya. Begitu juga kalau ratusan, sama persis 100, 200, dan seterusnya. Jadi kita membuat grafik ini sesuai dengan kebutuhan dari soal yang diberikan. Sampai detik ini anak-anak Ustazah bagaimana? Sudah paham tentang grafik dan pengolahan data? Oke, bagi yang belum paham, jangan khawatir. Jadi ini nanti akan diterbitkan RBTV melalui channel YouTube. Dan yang Ibu Guru atau Ustazah buat ini sudah Ustazah desain untuk bisa juga kalian lihat di HP kalian masing-masing. Dan ini bisa terlihat secara offline. Oke, jadi bisa anak-anak Ustazah nanti lihatnya secara offline, tidak harus online. Berkenaan dengan itu, setelah ini kita akan melakukan latihan soal. Nah, sebelum kita lakukan soal, anak-anak semua
seperti yang dikatakan dalam ilmu kesehatan bahwa kita harus sering minum air putih. Kenapa sih? Agar kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi, karena sudah lebih kurang 30 menit kita bersama, anak-anak sekalian yang di depan televisi boleh minum dulu. Ibu guru juga mau minum dulu. Jadi, kita jeda dulu ya, tapi jangan kemana-mana. Karena setelah ini, Ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal mengerjakan penyajian data tunggal. Jadi, Ibu guru tunggu di sini ya. Kita break dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Berjumpa kembali setelah beristirahat sejenak dan minum agar kita kembali semangat. Baiklah anak-anak sekalian, sesuai dengan apa yang Ibu Guru sampaikan tadi, kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah Ibu Guru siapkan untuk kalian semua. Jadi soal-soal ini nanti bisa kalian ulangi kembali karena akan Ibu Guru berikan linknya kepada kalian semuanya. Kita akan membahas soal. Soal yang akan Ibu Guru bahas ini, Ibu Guru hanya membuatnya sederhana saja. Sederhana, kita bacakan soalnya. Yang pertama, hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu adalah, Ibu mengambil contoh SDIT Ikro 2. Nanti kita akan ambil contoh sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu, datanya sebagai berikut: 100, 70, 75, 90, 85, 75, 65, 65, 80, 70. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa jumlah dari siswa yang terdata berikut? Yang kedua, berapa nilai terendah dari data berikut? Yang ketiga, berapa nilai tertinggi dari data berikut? Dan yang keempat adalah data yang kita sudah kasih tadi, kita susun dalam bentuk diagram dalam bentuk tabel, dan kita susun dalam bentuk grafik atau diagram. Baiklah, kita akan menuntaskan satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, menentukan berapa jumlah siswa yang terdata. Langkah pertama yang kita lakukan anak-anak, kita mendata dulu data yang ada tersebut dengan mengurutkan datanya. Seperti yang dikatakan pada materi tadi, kita bisa mengurutkannya dari data terendah ke data tertinggi, dari data tertinggi ke data terendah. Nah, ini adalah hasil ulangan. Jadi kita ustazah ingin mengurutkannya dari data yang terendah dulu, baru ke tertinggi. Tapi anak-anak di rumah boleh dari yang tertinggi dulu ke data yang terendah. Oke, kita mulai ya. Mengurutkan datanya, yang pertama, data terendah nilai ulangannya 65, ada 1 orang. 70, ada 2 orang. 75, ada 2 orang. 80, ada 1 orang. 85, 1 orang. 90, 2 orang. Dan 100, 1 orang. Nah, setelah data itu kita urutkan, maka kita langsung bisa menjawab pertanyaan pertama. Berapa nilai terendah dari ulangan tersebut? Sangat mudah sekali anak-anak. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu yakin kalau datanya sudah urut dan datanya sederhana seperti ini, anak kelas 1, apalagi kelas 5 pasti bisa menjawab. Berapa datanya anak-anak? Jadi datanya adalah 6. Data terendahnya adalah 65. Berikutnya adalah berapa jumlah siswa seluruhnya? Wah, itu pertanyaannya sangat mudah juga. Jumlah siswa seluruhnya ada 10 orang. Berikutnya adalah berapakah nilai yang tertinggi dari data tersebut? Nah, kebetulan di sini ada yang dapat nilai sempurna, yaitu 100. Anak-anak sekalian mau nggak kalau ujian, latihan, mendapat nilai yang sempurna?
Tentu mau, ibu guru juga mau. Jadi kita jika melakukan latihan, melakukan mengisi soal atau ujian, kita berazam atau berkeinginan mencapai nilai yang sempurna. Jangan sampai berpikir, jadilah 70, jadilah 80. Enggak ya anak-anak, kita berusaha dan berniat mendapat nilai yang tertinggi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya tadi yaitu bahwa data tersebut kita ada buat dalam bentuk tabel. Karena datanya sudah kita urutkan, bentuk tabelnya sangat sederhana sekali. Kita tinggal memindahkan yang sudah kita urutkan ke dalam tabel yang kita buat. Tabel yang pertama yang kita butuhkan adalah nilai ulangan matematika. Yaitu kita urutkan tadi dari yang terendah 65, 70, 75, 80 sampai 100. Nah, di sini Ustazah cuma membuat frekuensi, tidak lagi menggunakan banyak siswa. Karena frekuensi sudah menunjukkan berapa banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Oke? Sampai di sini anak-anak semuanya paham? Baiklah, kita lanjutkan. Berarti yang mendapat 65 satu orang, yang mendapat 72 orang, 75 dua orang, 81 orang, 85 satu orang, 92 orang, dan 100 satu orang. Sampai di sini latihan kita membuat tabel, anak-anak semuanya sudah paham belum? Paham ya, karena ini sangat-sangat mudah sekali. Kita lanjutkan dengan membuat grafik. Nah, ini grafik yang dibuat dari data ulangan siswa. Untuk membuat grafik, Ibu Guru ulangi lagi sedikit bahwa kita membutuhkan dua sumbu. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Dan yang kedua kita butuh skala. Skala tergantung dari soal-soal yang kita butuhkan. Kalau soalnya puluhan, maka skala boleh puluhan. Kalau soalnya menuntut untuk data yang ratusan, maka skalanya pun kita boleh ratusan. Untuk soal ini, skala yang kita butuhkan adalah skala puluhan dan skala pecahan 0 ke setengah atau 0,5 ke 1 dan seterusnya. Nah, jadi bentuk tabelnya bisa dilihat seperti di layar televisi anak-anak sekalian. Oke. Nah, sampai di sini semuanya anak-anak ada yang mau bertanya sebelum Ibu Guru melanjutkan untuk simulasi mengerjakan soal-soal. Kalau ada yang mau bertanya, silakan menghubungi menghubungi nomor telepon 07367471. Ditunggu ya. Kita tunggu. Nah, atau sudah ada di layar televisi kalian, Nak? Boleh dilihat di layar televisinya. Itu sudah ada. Atau tidak harus anak-anak, boleh orang tuanya, silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke? Ada yang masuk? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bersama siapa? Ini dengan Ibu Pika di Longkuing. Oh, dengan Ibu Pika ya. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Pika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustazah. Oke. Gimana? Ada yang bisa didiskusikan? Iya, gimana? Saya tuh masih bingung buat ngajarin grafiknya. Iya. Apakah saya bisa melihat lagi tayangan ini secara offline? Artinya nggak usah menggunakan kuota. Atau nanti akan ada tayangan ulang dari RBTV? Oke.
Nah, itu aja pertanyaannya. Aja, Ustazah. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Piko. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah tayangan ini bisa dilihat akan ditayangkan ulang karena masih ada kendala untuk melihat di pada saat ini karena mungkin waktunya sangat sedikit. Jadi informasi yang pertama ini nanti linknya akan dibagikan oleh RBTV dengan kepala sekolah kita melalui pengawas koordinator kegiatan Ibu Irna Ningsi. Kenal semua kan dengan Ibu Irna Ningsi ya. Nah yang kedua program untuk yang materi ini juga saya sudah menyiapkan bisa dilihat offline dari awal sampai akhir. Nah, caranya gimana? Ini caranya. Oke, bisa kamera. Oke. Nah, caranya seperti ini. Boleh didekatkan? Udah kelihatan belum kayaknya? Bisa didekatkan? Oke. Nah, udah nampak teman-teman? Nah, ya sip. Jadi yang pertama nanti filenya akan saya kirim ke WA orang tua. Akan saya kirim ke WA orang tua. Oke, udah nampak belum ya? Gini ya, ke WA orang tua. Akan nampak seperti ini. Jadi langsung di-download. Setelah itu akan nampak seperti ini. Apakah Anda ingin memasang? Maka klik saja install. Setelah klik install di sini langsung terpasang, aplikasi terpasang. Maka klik buka. Setelah klik buka, nanti ada kata-kata izinkan pengolahan data kelas 5 untuk mengakses, izinkan. Setelah itu akan muncul seperti ini di HP Ibu masing-masing. Nah, layar yang seperti ini nih. Nah, ini nih. Nah, ada tulisan homeschooling bahagia. Langsung ibu-ibu klik atau anak-anak klik. Nah, setelah itu boleh mematikan kuota datanya karena ini akan bisa dengan online. Dan di sini ada suaranya. Kita itu dulu ya. Sebentar. Nah, akan tampil layar seperti ini. Nah, dan di sini ada suaranya, sudah didesain seperti itu agar nanti anak-anak belajarnya menyenangkan di rumah. Dan sekali lagi ini bisa offline, tidak harus menggunakan data, ya. Oke, nah kita klik nih. Oke, tadi yang masih kita bingungkan apa misalnya? Materi. Nah, ini di sini ditulis klik untuk mulai materi. Udah kita klik. Setelah kita klik tujuannya dan ingin ke slide selanjutnya. Nah, ingin ke slide selanjutnya terus dan semuanya bisa diklik. Oke. Sampai ke materi grafik. Nah, jikalau ada tanda seperti ini akan kembali ke menu utama. Kita boleh memilih ke menu utama. Jadi misalnya kita mau lihat pembukaan. Nah, lagunya pun tadi kan lagunya belum ada suara. Nah, kalau di sini ada suaranya. Jadi anak-anak bisa menghafal lagu-lagunya karena kita sudah menyiapkan suaranya. Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Nah, dengan bersalaman. Nah, ini sudah, dan untuk menghentikannya sangat mudah. Klik aja kalau udah anak-anak merasa, oh udah apa nih. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan doanya dan ada suaranya. Boleh kita cek ya. Oke. Nampak nggak anak-anak? Nampak dengan jelas ya di layar TV kita masing-masing. Oke. Oke. Nah, satu lagi yang Ibu akan kenalkan, nanti kita juga akan bahas, yaitu latihan. Latihannya bagaimana? Klik di sini latihan. Kita mulai latihannya. Oke, kita mulai latihannya. Nah, nanti kita akan jelaskan kembali untuk latihan di Android ini. Dan sekali lagi anak-anak, karena program wali kota agar tidak
kuotanya tidak habis atau kadang-kadang kita nggak punya kuota. Jadi materinya bisa kita kita tetap bisa belajar dengan offline. Baiklah. Kita lanjutkan dengan materi. Tapi sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ustazah Viko sehingga bisa menjelaskan kepada ibu-ibu dan teman-teman yang lain bahwa bisa kita belajar ulang kembali melalui offline. Kita lanjut ya, anak-anak sekalian. Kita lanjut ke materi latihan. Oke, silakan lihat ke layar televisi anak-anak sekalian. Udah nampak kan? Nanti kalau di Android, di HP kalian itu ada musiknya, ya, ada musiknya. Jadi anak-anak semuanya bisa mengerjakannya dengan sambil riang gembira. Kita mulai. Soal yang pertama. Oke, hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD 5 Kota Bengkulu. Nah, adakah anak-anak yang sekolah di SD 5? Ada. Ibu mengambil salah satu contohnya SD 5 Kota Bengkulu. Oke, datanya sebagai berikut. 70, 70, 80 sampai 100. Ditanya, urutan data nilai matematika dari yang terendah ke yang tertinggi adalah ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Anak-anak pilih. Nah, pilih di sini tinggal klik. Oke, misalnya kita pilih B nih. Kita klik saja B. Oke. Nah, langsung ada skor di atasnya. Kalau jawaban kita benar, langsung ada skornya di situ. Skor satu soalnya 20. Kalau jawaban kita salah, skornya langsung 0. Jadi anak-anak nanti saat Ustazah bagikan linknya, melihat kalau skornya masih 0, wah berarti jawaban soal nomor 1, jawaban kita salah. Berarti harus kita perbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Nanti akan Ibu jelaskan ulang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD 5 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut. Nilai terendah. Nah, nilai terendah dari data tersebut. Nilai terendahnya misalnya Ibu klik C. Klik saja. Kita langsung. Nah, langsung ada skor. Berarti jawaban nomor 2 Ibu juga benar, ya. Kok benar terus, Bu? Ya udah, sekarang kita buat jawaban yang salah. Biar tahu nanti skornya jadi berapa. Baiklah, soal nomor 3, berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai terendah? Ibu buat tidak ada. Nah, skornya 40, berarti soal nomor 3 tadi Ibu salah. Karena soal nomor 1 tadi Ibu benar skornya 20, soal nomor 2 Ibu benar, skornya menjadi 40. Soal nomor 3 Ibu salah, jadi skor Ibu cuma 40. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Ini sudah nomor 5 ini anak-anak. Oke, Ibu klik kembali misalnya grafik yang warna merah. Ini jadi mengkliknya bisa saja ada A, B, C, dan D, bisa saja nanti gambar. Jadi jika linknya dibagikan, anak-anak Bu Guru tinggal mengklik-klik saja. Oke. Nah, skor Ibu Guru ternyata cuma 60. Nah, untuk mengulangnya, anak-anak Bu Guru cukup klik nanti di tombol yang berwarna hijau. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi materi yang Ibu bagikan dan contoh latihan-latihan yang Ibu bagikan. Sebelum Ibu ke kesimpulan, Ibu akan menjelaskan kembali menggunakan Android mengerjakan soal. Oke. Baiklah. Karena kondisi sudah siap. Nah, baiklah. Kita boleh di zoom HP-nya. Sebentar ya anak-anak ya. Nah, sip. Nah, ini kita klik. Oke, klik ya. Klik jawabannya. Oke, ini klik jawabannya anak-anak. Dia berlanjut ke nomor berikutnya.
dia berlanjut ke nomor berikutnya, dia berlanjut ke nomor berikutnya. Nah, bagi anak-anak yang nilainya belum bagus, anak-anak tinggal mengklik nanti yang berwarna hijau. Dia akan kembali ke soal sebelumnya. Dan anak-anak bisa memulai kembali sampai nilainya nanti sempurna. Nah, keren kan? Makanya setiap hari belajar di RBTP dengan program homeschooling bahagia, karena di sini banyak hal-hal baru yang akan diberikan oleh para narasumber. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak ustazah, lebih kurang sudah hampir 1 jam ya bersama kalian. Ustazah akan menyimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengolahan data itu bisa dilakukan dengan mengurutkan data dari data yang acak, dari data yang terendah ke data yang tertinggi, atau mengurutkan data dari data yang tertinggi ke data yang terendah, atau dari data yang besar ke data yang sederhana. Yang kedua, data yang sudah kita dapat itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel agar lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita tafsirkan. Yang ketiga, data yang sudah kita olah bisa kita juga sajikan dalam bentuk diagram. Pada kesempatan ini, Ibu baru mengajarkan diagram garis. Pada kesempatan yang lainnya berarti ada diagram gambar dan diagram batang. Itu yang dapat kita simpulkan. Nah, anak-anak, jikalau nanti ada yang belum sempat untuk melihat kegiatan ini, atau tadi ibunya lagi pergi atau TV-nya bermasalah, nah ini nanti sekali lagi akan dibagikan linknya oleh RBTP atau ada channel YouTube yang sudah disiapkan oleh RBTP. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat ulang tayangan ini. Jadi nanti bisa dipelajari dari awal sampai akhir kembali. Anak-anak sekalian, agar berkah ilmu kita yang kita pelajari dari pagi sampai sekarang, maka kita akhiri dengan doa. Ya, siap anak-anak? Siap. Oke, kita akhiri dengan doa. Doanya boleh dilihat di layar televisi. Doa setelah belajar. Oke, anak-anak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini semuanya Allah berkahi, agar yang kita pelajari hari ini semuanya menjadikan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum Ibu akhiri kegiatan hari ini, maka mari semua kita yang berada di Sekolah Dasar Kota Bengkulu dan penonton RBTV yang luar biasa, kita dukung program wali kota kita, yaitu jadikan Kota Bengkulu bahagia dan religius. Dari Ibu itu saja, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.